Ya, Dan betul. pada malam hari ini kita dimulai lagi dengan Ibu Elis Ete. Memang ibu ini sangat sering bertanya. Selamat malam tajam. Saya ingin bertanya, dalam Keluaran 1, dalam Keluaran 1 ayat 15 sampai 21, bidan-bidan ini berbohong untuk kebaikan demi menyelamatkan bayi-bayi bangsa Israel. Dan Tuhan memberkati mereka. Apakah boleh kita melakukan kebohongan seperti ini demi kebaikan, misalnya dengan alasan menyelamatkan seseorang? Kita bacakan Keluaran 15 ayat 15 sampai 21. Keluaran 1 Keluaran 1 ayat 15 sampai 21. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, maka kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan mereka, bidan-bidan itu, takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Baik, silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang cukup rumit, karena cerita tentang Sifra dan Pua ini memang hanya ada di dalam Keluaran pasal yang pertama, dan 2 kali di dalam cerita ini dikatakan mereka itu takut akan Allah. Yang pertama di dalam ayat yang ke-17 dikatakan bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Jadi mereka lebih takut daripada kepada manusia. Mereka tahu bahwa Allah lebih besar daripada Raja Mesir itu. Lalu yang berikut, dalam ayat yang ke-21 dikatakan, karena bidan-bidan itu takut akan Allah. Bidan-bidan ini adalah orang-orang Mesir. Sedangkan orang-orang Israel saja, setelah ratusan tahun berada di Mesir, maka ada banyak hal yang ada kaitannya dengan firman Tuhan yang mereka lupakan. 10 perintah Allah diulangi kembali kepada mereka pada waktu mereka berada di Sinai, di kaki gunung Sinai, waktu mereka sudah keluar dari Mesir. Di antaranya di sana dikatakan, jangan kamu membunuh, jangan kamu berdusta, jangan kamu mencuri, dan lain sebagainya. Nah, peristiwa ini bahkan terjadi sebelum bangsa Israel keluar. Lalu yang kedua, yang melakukan ini bukan salah satu dari orang Israel, melainkan orang Mesir. Sedangkan orang Israel saja, waktu berada di Mesir, tentang firman Tuhan sudah agak redup, apalagi orang-orang Mesir ini. Namun, dikatakan kedua bidan ini takut akan Allah. Entah mereka mengetahui semua perintah Allah, kita tidak tahu, tetapi pada prinsipnya mereka lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Sekarang kita pilih yang mana? Firaun memerintah membunuh bayi-bayi itu. Kalau mereka membunuh bayi-bayi itu, maka kita katakan, oh, mereka ini jahat. Lalu sekarang mereka tidak jadi bunuh itu bayi-bayi, tapi gantinya mereka katakan kepada Firaun bahwa perempuan-perempuan Ibrani itu sangat kuat dan sudah melahirkan sebelum bidan tiba,
maka kita katakan, oh mereka ini juga berdusta. Jadi kita sebagai pembaca, kita pilih. Kita lebih suka mereka membunuh, atau kita lebih suka mereka tidak mengatakan yang sepenuhnya kepada Firaun pada saat itu. Hanya itu yang boleh kita lihat terjadi di dalam kisah ini. Tentang motif mereka. Disitulah yang sulit kita untuk menerka motif mereka. Tapi hanya satu yang dikatakan di sini, bahwa mereka takut akan Allah. Mereka takut akan Allah. Siasat mereka bukanlah untuk melindungi diri mereka. Siasat mereka adalah, atau keputusan mereka adalah karena mereka takut akan Allah. Kalau mengenai motif atau hati, saya mau kita baca di dalam kitab Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-16, yang mengatakan, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Motif mereka kita tidak tahu, ada di dalam hati mereka, hanya Allah yang mengetahui mereka. Namun apa yang mereka lakukan, yaitu gantinya membunuh itu bayi-bayi orang Mesir. Mereka katakan kepada Firaun bahwa bayi-bayi dan ibu-ibu mereka sangat kuat. Di mata Tuhan itu adalah lebih baik. Tuhan adalah hakimnya, bukan kita. Terima kasih.